Bang, kemarin itu Bu Emi baru saja diperiksa di Polda Metro Jaya, diminta keterangannya sebagai pelapor. Seperti apa Bang Abang melihatnya? Saya tidak terlibat apapun kejadian dari mulai awal mereka bisa ranjang sampai kemudian bisa anak. Bahkan saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan suaminya. Makanya terlalu banyak mulut usil mengatakan menuduh aku membantu memisahkan anak. Ketemu aja belum pernah sama suaminya saya. Ya. Jadi waktu mereka ribut pisah anak, kemudian kejadian di video itu saya sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal mereka. Baru sesudah lama sesudah itu tiba-tiba ada telepon dari si suami ke anak buah saya. Dia mengaku orang Korea, katanya dilaporin KDRT oleh istrinya dan dia minta mau nggak jadi klien Hotman Paris karena itu adalah normal kasus di kepolisian. Saya bilang sama anak buah terima aja. Kasusnya saya nggak tahu sama sekali, ya. Sehingga ternyata pada waktu yang bersamaan istrinya juga mencari saya, minta jadi pengacaranya. Akhirnya dia dengar dari tim Hotman 911 bahwa saya sudah dituduh suaminya. Makanya istrinya itu teriak-teriak minta saya agar mundur. Tapi saya belum sampai hari ini saya belum melakukan apapun. Hanya untuk perkara di kepolisian saya menyatakan kantor asisten saya, kantor saya bisa mendampingi dia. Itu belum terjadi karena sesudah itu suaminya udah pulang ke luar negeri. Jadi nggak ada. Jadi kalau ditanya sama saya, gue nggak tahu apa-apa kejadian di Jakarta. Yang kemudian belakangan ini saya telepon dengan suaminya, ternyata kasusnya akan diajukan di pengadilan Singapura. Jadi karena mereka nikahnya di Singapura, jadi itu sudah masuk jurisdiksi Singapura, ya. Jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada Hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos agar namanya naik. Ya silakan lah, memang itu hak kamu untuk namanya juga mencari karir. Ya, tapi saya tidak pernah mau mencampuri kasus orang lain. Ya, karena apa? Kalau Anda punya kasus, kamu tidak akan mencampuri kasus orang lain. Itu, ya karena Anda tidak punya kasus, Anda tidak terkenal Hotman Paris. Begitu ada kasus saya, mungkin sampai jam berapa saya bangun diamatin kali. Kapan ini Hotman salah? Kapan ini Hotman melenceng? Ya biarkanlah mereka begitu ya. Tapi harisma dan kualitas tidak bisa dibohongi. Sekali lagi, saya tidak ikut peran apapun. Bahkan saya sampai hari ini belum kenal suaminya. Hanya per telepon dia telepon anak buah saya, mau nggak jadi pengacara karena ada seorang suami dilaporkan ke KDRT dan itu adalah praktek yang normal. Jadi netizen yang menuduh saya membantu memisahkan anaknya itu tidak benar. Karena itu jauh sebelumnya. Ya, bahkan saya nggak pernah ketemu suaminya, baru per telepon dan sekarang dia di Malaysia. Nah, itu gimana? Berarti Abang akan ikut pengadilan di Singapura atau seperti apa? Nah, itu di Singapura saya nggak punya izin di Singapura, itu pengacara Singapura. Dia suaminya sudah menunjuk pengacara di Singapura, akan mengajukan gugatan cerai, akan mengajukan permohonan custody atau perwalian atas anak, dan akan mengajukan gugatan ganti rugi atas terhadap istrinya. Jadi bakal ada 3 kasus di Singapura. Itu semua saya tidak ikutan karena saya tidak punya izin praktek di Singapura. Oke, Bang, katanya TE sama Mr. Aiden ini akan terancam 1 tahun, itu benar nggak sih Bang? Saya tidak tahu apa-apa karena kasusnya dia di BAP aja belum, baru dipanggil tapi kan dia di luar negeri, jadi belum tahu apa-apa. Oke. Lu jangan tanya itu lagi tuh. Nah, ini kan partner Abang juga Dr. Richard kemarin sempat agak kebablasan menampilkan ya udahlah, anaknya. yang duluan menampilkan wajah anak itu di medsos siapa? Jawab. Ya istrinya, dia nungguin di belakang pintu. Bapaknya, anak suaminya bawa anak langsung diintip, langsung tim medsosnya siap. Udah deh, jangan saling nyalahin lah. Yang duluan siapa? Sampai anaknya ketakutan begitu. Dan kalau menurut pengakuan suaminya, saya melakukan itu demi melindungi anak saya. Apakah saya harus menunggu anak saya bunuh diri? Itu kata suaminya ke saya per telepon. Tapi saya nggak tahu apa-apa. Cuma karena Hotman selama ini sudah terlalu banyak membela rakyat kecil, dianggap kok kenapa yang saat kasus ini tiba-tiba Hotman jadi berlawanan arah.
Ya memang kasus KDRT kan normal kali, kalau ada pengacara diminta ya wajar, nggak apa-apa terima. Tapi dia dulu udah minta maaf ya udahlah ya. Tapi yang duluan memviralkan kan, istrinya ibu dari si anak itu ya. Oke. Tapi banyaknya protes ke abang menanggapinya seperti apa sih bang? Ya saya maklum orang protes karena mereka tidak tahu kasusnya. Makanya himbauan saya kepada netizen, jangan dulu menghakimin orang sebelum tahu faktanya. Itu loh, mendingan tunggu dulu, tanyakan baik-baik. Ya selama ini kan aku diam. Jangankan di kamu, di Instagram saya yang 9 juta followernya sudah berapa juta yang memprotes saya. Kenapa pak? Kenapa kau bela itu katanya? Orang gua belum ngapa-ngapain, kenal aja belum, ketemu aja saya belum pernah sama suaminya, ketemu aja belum pernah. Dan kasusnya kan belum mulai dari suaminya, karena suaminya kan begitu dipanggil udah di luar negeri. Udah. Oke, bang. Apa lagi? Bang Sunan juga minta. Udah deh. Pokoknya nggak usah tanya-tanya deh pengacara-pengacara yang naik pansus sama saya, silakan. Banyak cara untuk naik karir. Udah jangan tanya lagi deh, ya. Yang jelas Hotman selama karirnya tidak pernah pansos, berkarir puluhan tahun dididik oleh orang-orang asing. Jadi jangan tanya lagi yang soal itulah. Itu junior saya itu. Nanti akan belajar dari saya lagi. Udah